Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salatatun. Al-wawu lil istinafi. Aqsamuhu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri aqsamu mudhaf al-ha'u dhaf dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi salah satu khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mulhaqun bil ismil mufradi wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi la mahala laha minal i'rabi li'annaha jumlatun istinafiyatun ismun wa fi'lun wa harfun badalun min salah satun wal badalu minal marfu'i marfu'un wa alamatu rafiha dhammatun dhahiratun fi akhiriha li'annaha mufradatun ja'a limakna ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi zahirin fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala harfi limakna allamu harfu jarin zaidin maknan maf'ulun bihi lija'a mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala kasratin muqaddaratin nalal alifil mahdhufati mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu minal mansuri sifat kasroh allati jallabahal jarruz zaidu jallabahal jarruz zaidu wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahali raf'in na'tul li harfin
warabituha dhamirun bijaa fal ismu alfa'u fa'ul fasihah bi annaha afsahat an jawabi syartin muqaddarin an jawabi syartin muqaddarin taqdiruhu idza aradta ma'rifata bayani tafsili kulli wahidin min hadhihi salasatu fa aqulu laka al ismu ila akhirih al ismu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradu yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniun li majhulin marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu minas sahihil akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'alal ismu bil khafdi al ba'u harfu jarin al khafdi majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradul munsarifu al jar wal majrur muta'allaqun bi yu'rafu wal jumlatu minal fi'li wa na'ibi fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i wa rabituha dhamirun bi yu'rafu wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli nasbin maqulun li aqulu mahdhufun fi mahalli nasbin maqulun li aqulu mahdhufun wa tanwini al wawu harfu atfin at-tanwini ma'tufun 'alal khafdi wal ma'tufu minal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradul munsarifu wa dukhulil alifi wal lami al wawu harfu atfin dukhulin ma'tufun 'ala khafdi aidan
wal ma'tufu minal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismu mufradul munsarifu dukhuli mudhaf al alifi mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihima kasratun zahiratun fi akhirihima li annahuma mufradani munsharifani wa hurufil khafdi al-wawu harfu atfin hurufi ma'tufun al khafdi aidan wal ma'tufu minal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu jam'ut taksiril munsarifu hurufun huruful mudhaf al-khafdi mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufradul munsarifu wa hiya al-wawu lil istinafi hiya dhamirun barizun munfasilun mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada'in min wa ila wa'an ila akhirih khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'iha dhammatun muqaddaratun ala akhiriha mana'a min zuhuriha istighalil mahalli bisukunil asli wa bi harakatil asli wa bi dhammatin dhahiratin di akhiriha li annaha mufradatun wa jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi la mahala laha minal i'rabi li annaha jumlatun istighnafiyatun. Simak sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu thalathatun awawul istinafi aqsamu mudhaf. Mata akad aqsamu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismul mufdi annahu jam'u taksiri. Aqsamu mudhaf at-taksiri mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi. Aqsamu mudhaf al-ha'u aqsamu mudhaf ya, al-ha bener mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi. Aqsamu mudhaf dan makron dimintai wala matur rafi dan matur daerah tapi annahu ismu mu'lianu jamu taksiri
Dan aksamu mudhof, terus al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ngalal dom alat domi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Jadi artinya bahwa aksamu ini adalah merupakan jamak taksir maksudnya. Haknya itu adalah dinamakan domir baris. Domir artinya menyimpan, barizin terlihat. Jadi domir yang terlihat itu namanya domir baris. Barizun itu maknanya kelihatan. Salah satu tadi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Jadi ini karena tergolong daripada isim yang mabni, maka sesuai dengan mahalnya saja. Kedudukan jer, tapi harokatnya tetap rafa. Paham ya? Nah, terus kemudian yang mungkin saya tambahkan lagi dari kata ja'ali maknan. Ja'a apa? Di makna. Pada dasarnya ja'a itu adalah bukan fi'il lazim, tapi ja'a itu fi'il mutanadi, bukan faedah apa? Lazim, tapi faedah mutaati. Maka lam yang terdapat pada limaknan itu bukan lam dimana milik, tapi dimana takdiyah. Maka artinya ing maknani, bukan maring maknani. Karena yang disebut takdiyah itu bukan tergantung maf'ul, tapi yang dinamakan fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang pantas kemasukan hak domir, yang hak domir itu boleh kembali selain masdar. Nah, itu kesimpulannya. Yang perlu tambahkan itu saja. Mungkin di situ ada yang mau kalian tanyakan. Yang dinamakan robit itu kalimat yang menyambung pada kalimat yang apa? Yang sebelumnya. Contohnya umpamanya ini. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid. Terus kemudian di situ ada na'at dan man'ut. Terus kemudian ada mubtada dan khobar. Nah, misalkan begini. Mubtada khobar itu contohnya Zaidun utawi Zaid ya. Iku al-karimu kang mulya sapa Zaid. Nah, sapa Zaid ini berarti kan karena Zaid itu mudzakkar, al-karimu itu menjadi khobar, dan khobar itu punya domir, dan domir itu kembali kepada lafaz Zaid. Nah, domir yang kembali pada Zaid itulah yang dimaksud robit. Berarti robit itu adalah bisa memakai dengan domir atau dengan isim isyarah. Dalika utawi mangkunu, ya. Dalika utawi mangkunu apa itu kan biasanya kan gitu ya. Nah itu berarti dalika itu adalah robit yang memakai isim isyarah. Tapi kalau yang menyempurnakan itu domir, berarti robit itu memakai isim domir. Gitu. Jadi robit itu yang
menyempurnakan dalam susunan tersebut. Zaitun utawi Zaid iku al-kamis al-karim husnul sopo Zaid. Paham ya? Paham ya? Ini contohnya ini. Ini kata Zaid. Nah, ini adalah muzakkar, jadi mubtada. Terus ini adalah menjadi mufrad. Nah, Zaidun utawi Zaid iku al-karimu kang mulya sapa huwa Zaid. Nah, kata huwa di sinilah yang dimaksud notif. Karena huwa ini menyempurnakan daripada mubtada. Kalau bahasa kalian hubungan mubtada khobar itu seperti hubungan hukum BM. Ya. Jadi saling menyempurnakan. Robit itu seperti itu. Tapi ada kalanya yang tidak pakai robit. Kalau memang terjadi pada isim dzat. Contohnya qul huwallahu ahad. Huwa ya maknanya ya Allah. Qul dawa sapa sira Muhammad huwa utai Allah ibu Allahu ya Allah. Tidak kemudian ibu Allahu Allah sapa huwa Allah. Maka berarti huwa itu tidak bisa diartikan bahwa Allah itu mudzakkar. Karena itu kalimat mudzakkar, bukan Allah mudzakkar. Kenapa? Karena Allah itu isim dzat. Kenapa? Karena Allah tidak punya robit. Itu pemahamannya. Paham ya? Ini. Jadi robit itu sesuatu yang yang menyempurnakan. Ya, apa lagi? Ya, siapa boleh tanya? Nah, kemudian di sini ada wawu istinafiyah. Bahasa salah satu al-wawu lil istinafiyah. Wawu istinafiyah itu wawu yang bagaimana? Jawabnya, ya wawu yang tidak ditarkib atau tidak punya kedudukan. Jadi bukan wawu ngator, bukan wawu yang menjadi hal, yang wawu bukan maf'ul ajli. Pokoknya ya di situ ada wawu, namun tidak berfungsi atau tidak punya kedudukan apapun. Namanya wawu apa? Ya, istinafun itu maknanya kawitan. Disebutin huruf kanggo kawitan. Ini cara omongan di kembang lambe. Kembang lambe itu apa toh? Ya luwesnya pengantar itu, pengantar bicara. Ya rodok luwes, masuk nek njaluk langsung jujur kan nggih. Boten kepenak. Nek ngelamar ngono mestine kan ya pindah ke pundi bapak kesehatan itu terus pundi. Ya putra-putra datang pundi. Saniki sampun tamat apa dereng. Iki jenenge mukadimah, itu istinafiyah. Ora sanganggo ngono jadi gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pindah silaturahmi, kapan bedok langsung mawon. Ngono jadi gak apa-apa, tapi kan yo gak manis. Istinafiyah itu seperti itu. Diwehi yo luas, ora diwehi ya gak apa-apa. Itu kan keluasan cara ngomong.
Itu pemahaman istinafiyah. Pokoknya kalau ada istinafiyah, ya yang dimaksud adalah yang tidak punya kedudukan apapun. Mungkin dari itu ada yang mau ditanyakan? Iya. Jumlah istinafiyah. Ya, sama. Jumlah istinafiyah, jumlah yang terdapat pada awal kalimat. Yaitu misalkan di sini dari awal ada kata ini al-kalamu, ya kan? Dua alam ya, itu ya. Alam terus kemudian al-murad kamu. Al-kalamu ini mubtada. Dua itu khobar juga mubtada. Alam itu menjadi khobar. Berarti al-kalamu ini adalah terdapat pada tarkib awal, yang tarkib awalnya itu menjadi mubtada. Maka mubtada yang terdapat dalam al-kalamu huwa itu tidak menjadi siapa-siapa. Maka itu namanya jumlah istinafiyah, jumlah yang permulaan, jumlah yang terdapat pada awal susunan. Nah, jumlah yang punya kedudukan itu adalah jumlah yang jatuh yang ke nomor 2. Misalkan ini al-kalamu utawi sejeneng kalamu gue ulama ahli nahwu, iku huwa utawi sing jeneng kalamu gue ulama ahli nahwu, iku alafdu apa? Berarti kata iku itu berarti menjadi khobarnya alam. Berarti lafaz huwa juga menjadi mubtada dan punya khobar lafaz alafdu. Maka hubungan mubtada khobar yang kedua ini punya mahalnya menjadi khobar daripada terkib al-alam. Paham? Paham ya? Lagi. Begini. Niki ini tadi tidak punya siapa-siapa, tapi setelah ini jadi khobar dan dia punya mubtada. Dia jadi mubtada dan dia punya khobar. Namun tarkib mubtada khobar yang terdapat dalam dua lafaz ini, jadi khobarnya lafaz al-kalamu. Nah, sedangkan al-kalamu itu tidak menjadi sifat yang enggak, jadi khobar yang enggak, itu namanya jumlah istinafiyah. Sama dengan wawu istinafiyah. Dalam tarkib kalau tidak punya kedudukan ya istinafiyah. Huruf yang tidak punya kedudukan ya namanya huruf istinafiyah. Itu lagi. Coba lagi mudahnya. Singkongnya kan? Obat nyamuk. Yang lain kan iya. Nggak ada kan? Ya memang tidak. Tentang mau harung lanang. Bisa dibaca ulang apa enggak ini? Dibaca ulang enggak? Kira-kira bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu salasatun al-wawul istinafi aksamun tutadan marfun bil mudai wa alamatu rafni dhamatun dhairatun fi akhiri wa annahu jamu taksiri aksamu mudhaf al-ha'u dhamirun barizun mutasilun mabnun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Salah satu khabar mubtada'i marfun bil mubtada'i wa alamatu rafni dhamatun dhairatun fi akhirih li annahu marfun bil mubtada'i wa alamatu rafni bener nggih? Dhamatun dhairatun fi akhirih annahu mulhaqun bil ismil mufradi. Nah, mulhaq pengertiannya mulhaq sekarang. Pengertian mulhaq itu ketika mufrad ada taknya, tapi setelah dibuat dibentuk jamak, taknya itu dilepas.
salah satu, ya. Salah satu ada nya. Dijamakkan kadang-kadang faknya hilang atau lafadznya mufrad artinya tidak mufrad, itu namanya mulhaq. Salah satu lafadznya mufrad apa jamak? Mufrad, ya kan? Tapi artinya jamak apa mufrad? Jamak, itu namanya mulhaq. Karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ketentuan. Kudune wahidun siji, salah satu ya kudune ya siji, tapi salah satu maknanya mufrad atau maknanya telung. Kan namanya mulhaq. Ini mulhaq itu yaitu tidak sesuai dengan aslinya. Li ana mulhaqun bil ismi mufrad wa jumlatun min al-mubtada wa khabar la mahalla min al-i'rab li ana jumlatun istinafiyatun ismun maf'ulun wa harfun badalun min salasatun wa badalun min al-marfu'i marfu'un wa la madruf ya dhammatun dhairatun fi akhirih li ana mufradatun ja'a li ma'nan ja'a fil madin mabni ala fathil dhairin fi akhirih wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa ya'udu ala harfun li ma'nan alamu harfu jarin zaidin ma'nan maf'ulun bihi ja'a mansub wa alamatun nasbi fatratun muqaddaratun ala kasratin muqaddaratin li al alifil mahdhufati mana amin duhuriha at-ta'adzuru li annahu minal maksuri. Artinya apa? Bahwa makna ini adalah isim maksur wa taniman kusun wa nasbuhu dhuhar wa rafuhu yumla kadza aidon jar. Jadi makna sama dengan Mustafa, sama dong. Makna ini sama atau lafaz Mustafa. Ini dinamakan dikatakan isim maksud. Lalu isim maksud itu apa? Isim maksud itu kalimat isim yang akhirnya berupa alif dan sebelumnya alif berharakatkan fathah makna Mustafa. Nah, isim maksud itu pengertian apa? Maksurun. Ini sama dengan dari arti kosrun. Kosrun itu meringkas. Diringkas yang maksudnya diringkas yang bagaimana? Ketika nasab dan jernya cukup ditandai dengan fathah kosor. Sampai nek kosor